Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara syarat diterimanya satu ibadah, ada 2 I yang harus kita miliki. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu harus ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika tidak memiliki 2 I ini. Jika tidak ikhlas dan jika tidak ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhlas harus menjadi sesuatu yang kita hadirkan dalam hati di setiap amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan satu perkara kecuali di dalamnya Allah akan terima amalnya selama dia menghadirkan keikhlasan di dalamnya. Ibadah kita harus karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua urusanku hanya aku lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, betapa besarnya sikap hati yang ikhlas ketika menjalani setiap amal ibadah. Ikhlas artinya bening, ikhlas artinya suci, ikhlas artinya bersih dari semua harapan, dari semua tujuan kepada makhluk yang dia hadirkan hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita kerjakan harus ada tuntunannya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak di antara kita hanya sibuk memikirkan bagaimana ibadah itu benar, tapi lupa bagaimana memastikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya benar yang kita perhatikan secara rukunnya, secara syaratnya, tapi pastikan juga benar hatinya ibadah yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa misalnya, sungguh ibadah puasa ini adalah ibadah yang secara keberadaannya hanya kita dan Allah yang tahu. Maka ketika kita berpuasa, sedang dilatih keikhlasan kita. Merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Karena saat berpuasa bisa saja kita berbohong depan manusia, kita mengelabui manusia seakan-akan kita puasa padahal tidak. Bisa saja, tapi ingat, Allah tahu tentang kualitas puasa yang kita hadirkan. Maka ikhlas dan ittiba menjadi 2 syarat yang tak bisa dipisahkan agar ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap amal ibadah di bulan Ramadan ini kita hadirkan ikhlas di dalamnya, dan kita hadirkan ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak, tidak diakhirkan, tidak diasingkan, tapi kita mendapatkan kebaikan dari amal ibadah yang penuh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, dipersembahkan oleh Sarung Al Samsi.